Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kami masih boleh bergerak, kami masih boleh sehat, kami masih boleh melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, kami masih boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Tolong kami Tuhan supaya kami menghargai segala sesuatu apa yang Tuhan izinkan kepada kami dalam satu hari. Ya Tuhan, terima kasih. Tolong kami supaya kami sungguh diberkati lagi oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Kau memakai hamba-Mu supaya kami semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami diberkati, dihiburkan, dikuatkan, dan juga ditegur oleh karena firman Tuhan. Supaya hidup kami semakin hari menjadi segambar dan serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita jumpa lagi pada pagi hari ini. Syukur pada Tuhan. Karena kalau kita masih boleh bangun pagi, artinya kita masih boleh melakukan segala aktivitas kita. Jadi artinya kita itu masih kuat dan sehat. Puji Tuhan. Karena ada juga mungkin di pagi hari ini tidak boleh bangun lagi. Nah, dia tidur selamanya. Tidak lagi dapat membuka mata dia. Nah, dia akan kembali kepada tanah dan jiwanya dan rohnya kembali kepada Tuhan. Nah, itu makanya kalau kita bangun pada pagi hari, masih ada kesempatan bagi kita untuk kita tersenyum, untuk kita bersuara, untuk kita bergerak. Artinya kita masih boleh melihat kesenangan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita selalu mengucap syukur. Amin. Nah, ini juga gunanya kita untuk bersaat teduh. Saat teduh artinya kita duduk diam, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kasih karunia Tuhan, merenungkan betapa baiknya Tuhan bagi kita. Dan kita sudah memuji Dia tadi, dan sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita membaca dari Matius 13 ayat 53 sampai 58. Saya bacakan ya untuk kita ya. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Dia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya hikmat itu? Semuanya itu. Ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya dan di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Inilah pembacaan firman Tuhan. Saya memberikan tema kepada pembacaan kita pagi hari ini adalah tidak ada usaha mencari kebenaran sehingga tidak ada kebaikan. Tidak ada usaha mencari kebenaran sehingga tidak ada kebaikan. Yang pertama tadi kalau kita melihat di dalam ayat 54, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Jadi sebelumnya Yesus ada di daerah yang lain, menceritakan tentang perumpamaan kalau kita baca di dalam ayat-ayat, pasal-pasal sebelumnya. Jadi ketika Yesus tiba di tempat asal dia pergi ke rumah ibadat mereka. Dan di sana dia mengajar seperti biasa.
kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi di rumah ibadat itu berarti sudah biasa juga Yesus ada di sana ya, karena di tempat asalnya. Berarti banyak orang kenal dia, banyak orang tahu siapa dia. Nah, jadi dalam keadaan itu, yang pertama saya memberikan takjub keadaan yang ada di sekitar kita menimbulkan soalan atau pertanyaan. Jadi pada waktu itulah keadaan yang sudah biasa ditengok oleh teman-teman atau saudara-saudara Yesus melihat, ini kita punya teman ini, mungkin kawannya dari sejak kecil kah, atau orang yang sudah kenal dia, atau keluarga dari ibunya, keluarga dari bapaknya. Jadi semua orang-orang yang ada di kampungnya mengenal dia. Jadi keadaan itu, pada waktu itu Yesus mau menyatakan siapakah dia sebenarnya. Nah, pada waktu itulah mereka mendengar, dan sehingga dikatakan di sini mereka takjub. Mereka takjub dan tercengang. Sehingga mereka ada persoalan di dalam diri mereka. Dari mana dia dapat semua ini? Nah, jadi keadaan yang ada di sekeliling menimbulkan satu soalan. Sebenarnya kalau secara manusia memang betul Yesus adalah manusia seutuhnya. Manusia 100% yang lahir dari kandungan mama dia, Maria. Oleh sebab itu, yang kedua dikatakan di sini, yang keadaan yang nyata di depan mata. Keadaan yang nyata di depan mata. Kalau kita tengok ayat 55, sehingga semua orang yang melihat dia berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Ya betul juga memang. Betul, dia bapaknya kan tukang kayu, si Yusuf. Bukankah nama ibunya Maria? Ya memang betul, nama ibunya Maria. Bukankah saudara dia Yakobus, Yusuf? Iya, saudara sekandung dia. Jadi konon itu Yesus anak tertua. Setelah itu lahirlah saudara-saudara dia. Jadi memang betul keadaan yang ada di depan mata yang mereka nyatakan secara fisik, betul Yesus adalah manusia seutuhnya. Jadi keadaan itu sebenar-benarnya kalau kita pikir dengan luar biasanya Yesus mengadakan mujizat dan juga perkataan-perkataan hikmat yang dia keluarkan pada waktu dia mengajar di rumah ibadat mereka, seharusnya orang-orang yang sekampung dia itu bertanya, orang yang ada sekampung dia itu seharusnya, dari mana dia dapat? Memang mereka bertanya, dari mana dia dapat semua ini? Tetapi mereka tidak mencari kebenarannya. Mereka tidak langsung bertanya kepada Yesus sendiri. Seandainya. Tapi kita bahas dulu ya. Pokok yang ketiga adalah ayat 50 ayat 56 dan juga 57. Dia bilang begini, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semua ini? Ayat 57, bagian yang ketiga adalah rakyat itu, masyarakat itu tidak berusaha mencari kebenaran dan keterangan selanjutnya. Sehingga, karena tidak mencari, apa yang mereka buat? Lalu mereka kecewa. Karena mereka tidak mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena mereka tidak bertanya kepada yang mengatakannya, yang ampunya, yang melakukannya, sehingga mereka kecewa. Sehingga mereka tidak percaya. Sehingga mereka menolak. Sehingga mereka sendiri tidak mau mendengar apa yang dikatakan kebenaran oleh si pembawa berita. Jadi sebenar-benarnya
kalau dalam ayat ini saya melihat ayat 57. Inilah tajuk yang saya berikan. Tidak ada usaha mencari kebenaran sehingga menolak sesuatu yang baik. Tidak ada usaha mencari kebenaran sehingga menolak sesuatu yang baik. Jadi pada waktu itu orang kampungnya hanya bertanya aja. Hanya bertanya saja. Wih, siapa dia ini? Kita kenal bah dia ini. Kalau kami bahasanya di sini begitu. Bah, kita kenal bah dia ini. Ini orang kampung ini. Ini si Anu bah dia ini. Kalau di sini bahasanya. Jadi konon bukannya mereka mencari tahu dengan apa yang Tuhan Yesus buat, tetapi mereka mengolok. Mereka malahan, ya maaf kata, kalau mencakap-cakapkan. Betul kok, sok-sokan dia itu. Apa dia itu? Ini dia itu. Jadi sehingga apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri, apa yang mereka dengar perkataan-perkataan Yesus pada waktu itu, mujizat yang dilakukan Tuhan di depan mata mereka, menjadi satu olok-olokan. Menjadi satu perbincangan. Menjadi satu percakapan saja. Seandainya pada waktu itu, mereka kepada Yesus, Yesus kasih tahu kami, dari mana kau ini? Dari mana kau dapat ini? Siapa kau sebenarnya? Tolonglah beritahu kami. Yesus, anak Daud, ibunya Maria, kan keluargamu Yakobus. Kononlah begitu kan? Tapi mereka tidak mau buat begitu. Mereka hanya melihat saja dan memperbincangkannya, malahan mengolok-ngoloknya. Bukankah sikap itu banyak di antara kita seperti itu? Sikap dan perbuatan itu masih ada di dalam diri kita, masih ada di antara kita. Kadang kita pun seperti itu. Kalau kita dengar sesuatu, kita tidak mau bertanya, kita tidak mau mencari kebenarannya, kita tidak mau menggali apa latar belakangnya, mengapa dia begitu, apa sebabnya dia begitu. Ini kalau dalam teknik konseling, belajar. Saya ada kawan, seorang hamba Tuhan, pastor, dia orang Batak juga di sini. Dia sekarang sedang belajar juga online tentang konseling, tapi mereka lebih belajar lebih profesional lah. Kalau mereka selesai dan tamat dengan marka atau nilai yang tinggi, mereka boleh juga menjadi satu konsultan, mereka boleh juga menjadi satu bekerja dalam pemerintahan gitu. Jadi kami bercerita, dia bilang, "Wih Bu, ngeri kali belajar konseling ini. Kenapa? Woi, semua kehidupan kita ini dikasih tahu dari semualah, dari segi sudut-sudutnya apa yang kita alami. Jadi memang kalau menjadi seorang konselor, dia bilang, diperlukan untuk mendengar, untuk melihat dengan jeli, untuk teliti dengan baik. Diperlukan banyak bercerita, bertanya, supaya tahu latar belakangnya apa, kenapa dia demikian, apa sebabnya, kenapa sampai begitu, sudah sampai sejauh mana, sakit penyakitnya ini mengarah kemana, apa yang perlu dikoreksi, apa yang perlu dibenarkan, kemana ke arah firman Tuhan. Banyak yang harus kita pikirkan. Jadi saya cerita dengan pastor itu, hamba Tuhan itu, wih luar biasa sekali. Sejak saya belajar ini Bu, saya diri saya sendiri, ada banyak saya belajar dengan diri saya sendiri. Jadi rupanya kita kalau berjumpa atau bertemu sesuatu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, perlu kita untuk mencari kebenarannya. Amin. Supaya kita tahu di mana latar belakangnya dan apa sebabnya, mengapa demikian. Sehingga kita sendiri yang mendengar, kita diberkati. Amin. Jadi ayat 57 ini, disinilah dikatakan
Mereka tidak berusaha mencari kebenaran. Mereka justru menolak Yesus. Dia bilang, lalu mereka kecewa. Mereka kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka tidak tahu siapa Yesus. Karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Karena mereka tidak mencari kebenarannya. Karena mereka tidak tanya langsung Yesus yang berhadapan muka dengan mereka pada waktu itu. Seandainya mereka tanya, Yesus, kau ini sebenarnya siapa? Kenapa kau boleh buat orang ini jadi dari sakit jadi sembuh? Dari pengkor kakinya jadi pulih kembali. Buta matanya boleh melihat. Orang mati kau bangkitkan. Kan boleh. Belum pernah kami dengar yang seperti ini, Yesus. Tolonglah kasih tahu kepada kami siapa kau. Seandainya, seandainya. Ini kan kita kadang-kadang kita harus ingat juga. Kalau pada waktu itu orang-orang yang ada di kampungnya sudah pun tahu bahwa Yesus adalah manusia seutuhnya. Sama seperti mereka. Malah maaf kata Yesus orang miskin. Karena bapaknya tukang kayu aja. Jadi ada banyak orang yang lebih kaya dari dia. Nah, kalau misalnya mereka bertanya, dan Yesus menyatakan begini, 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 begitu, begini, begini. Sedangkan Nikodemus saja, seorang imam bersembunyi-sembunyi tanya Yesus. Bersembunyi kan? Karena dia malu. Kenapa pula ini Yesus boleh begini, begini. Jadi dia akhirnya bertanya langsung kepada Yesus. Jadi Yesus melayani Nikodemus dengan caranya sendiri. Dan akhirnya Nikodemus percaya kepada Tuhan secara pribadi. Jadi karena ketidakpercayaan orang sekampungnya, yang kedua, mereka menolak Yesus. Yang ketiga, ya, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumah mereka. Jadi waktu itu Yesus ditolak, tidak dihormati, tidak dihargai, dan malahan dicibir-cibirkan, dicakap-cakapkan, dioloklah begitu, diolok. Nah, akibat daripada kita tidak mau mencari kebenaran, akibat daripada kita tidak mengerti siapa yang membawa berita, maka yang pertama terjadi, tidak banyak mujizat yang dilakukan di tempat. Banyak orang tidak percaya. Tidak mau percaya dengan perbuatan dan mujizat Tuhan. Mereka mengalami kerugian sendiri. Jadi ada banyak perkara-perkara negatif yang terjadi kepada orang-orang di sekampungnya. Karena mereka menolak Yesus, karena mereka tidak percaya Yesus, mereka tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh Yesus, karena mereka tidak mau mencari tahu kebenarannya, sehingga tidak banyak mujizat diadakan di tempat itu. Tidak ada perkara ajaib yang luar biasa di tempat itu. Dan malahan mereka banyak yang tidak mau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi pada waktu itulah boleh kita melihat orang sekampungnya sendiri yang sama-sama mungkin mereka dari sejak kecil, entah kawan permainannya, ataupun keluarga ibunya, keluarga bapaknya, semua tetangganya, kiri kanan, muka belakang, banyak yang tidak mau percaya. Ya, saya pikir kita pun mengalami juga demikian. Ya, saya ingat sekali waktu saya kan ya di kampung ada kedai kopi lah, ada kedai kopi ya. Jadi tentunya kawan-kawan ini banyak kan ya, apalagi di kedai kopi tiap hari duduk macam laki-laki ya. Ikut juga dulu saya main apa itu judi dadu di kedai saya sendiri dengan laki-laki, bapak-bapak ada di sana. Ikut juga saya
apa itu tikam porkas, apa semualah. Nah, tetapi ketika saya sudah mengalami pembaharuan, ketika saya sudah menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan masuk di dalam hidup saya, di dalam hati saya, Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya mengalami perubahan. Pertama sekali saya mengalami perubahan, saya cinta akan firman Tuhan. Yang sebelum-belumnya, Bapak Ibu, saya terus teranglah, memang saya pun selalu ke gereja, karena gereja di dekat rumah saya, 5 rumah lah dari rumah saya itu gereja GBKP. Saya memang juga ikut muda-mudi, ikut sekolah minggu, ikut pertandingan-pertandingan. Tapi yang namanya baca Alkitab, saya ya 1 minggu 1 kali pun ya enggak ada lah. Kalau ada pertandingan, nah barulah tengok, belajar kan. Tetapi ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi, saya menerima dia di dalam hidup saya. Dan saya diceritakan firman Tuhan yang sebenarnya kepada saya. Dan pada waktu itulah, akibat yang pertama, saya cinta kepada Tuhan. Saya mau membaca firman. Betul-betul pada waktu itu jatuh cinta saya kepada Yesus. Di kedai pun saya tidak mau lagi ikut duduk dengan mereka main itu dadu. Saya tidak tulis forecast lagi mimpi apa tadi malam. Dulu kan Rabu, Sabtu, Minggu ramai kali di kedai kami. Mimpi apa kau tadi malam, Rina? Ditanya gitu. Siapa tahu ada cicak bercabang ekornya. Atau ada roh orang mati datang menyatakan nomor. Tapi setelah saya menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup saya, dan saya mengakui segala salah dan dosa-dosa saya kepadanya, saya percaya padanya. Cinta saya yang pertama adalah saya betul-betul cinta akan Tuhan. Saya masih ingat pada waktu itu. Saya tidak mau lagi main judi, saya tidak mau lagi main dadu, saya tidak lagi duduk macam lelaki di situ nongkrong cerita, ya biasalah kan di kedai kopi. Saya tidak mau lagi. Saya lebih baik duduk ya di kasir begitu, duduk situ. Sekalian saya membaca firman Tuhan. Dan pada waktu itu karena cinta kepada firman, saya mengikuti ibadah walaupun jauh dari tempat saya, harus naik bus lagi ke sana. Itu hamba Tuhan yang menceritakan kepada saya. Jadi saya terpaksa naik bus lagi, awal saya bangun supaya saya boleh pergi sana. Saya belum pernah yang namanya tepuk-tepuk tangan, semangat nyanyi. Tidaklah. Taulah kami kan, ya kadang ya terus teranglah Bapak Ibu di tempat kami senyap betul kalau kita dengar firman Tuhan, senyap. Tidak ada dengar, hanya pendeta saja yang berkhotbah didengar. Saking senyapnya banyak juga orang mengantuk. Amin begitu. Tapi di tempat yang saya di sana itu, mata itu berbinar-binar. Bernyala-nyala karena baru selesai memuji Tuhan ya. Dengan semangat. Di depan mata saya sendiri, saya melihat yang namanya mujizat. Jadi saya akhirnya percaya. Percaya memang yang kita kalau percaya, kita menerimanya dan mujizat itu terjadi di dalam hidup saya. Kalau ditanya tentang mujizat, saya tidak dapat lagi bercerita, saking banyaknya. Tak payah tentang berkat-berkat, enggak usah. Tentang hujan turun hujan dah. Itu aja. Dulu saya masih ada sedikit jualannya, dan anak saya ini hidup di atas mobil saja. Karena tidak ada waktu. Jadi pulang dia sekolah itu drivernya
antar ke tempat menjual. Jadi saya ini walaupun saya sibuk menjual, saya tidak mau kalau yang namanya melayani Tuhan, saya tidak pergi. Saya harus pergi, saya harus bertanggung jawab dengan pelayanan saya. Walaupun pelayanan saya itu adalah yang kecil saja. Saya dipercayakan melayani dalam kelompok sel ada 15 orang. Jadi satu tempat, ada 2 tempat saya melayani. Saya bertanggung jawab. Saya tidak mau kalau orang yang saya layani itu terbengkalai, walaupun itu pelayanan yang mungkin ya anggap tidak ada nama, saya tiada nama. Tapi saya bertanggung jawab dengan kehidupan mereka. Saya mau supaya mereka juga mengalami apa yang saya alami. Nah, jadi saya sendiri terus teranglah kalau yang namanya mujizat, hujan pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Ini hujan. Bagaimana ini? Terus saya punya kereta tiada aircon, tiada AC. Hujan Tuhan. Terus berhenti hujan. Langsung tutup jualan. Ciao. Jalan pergi pelayanan jauh sana. Sampai di rumah orang itu hujan lagi. Terus saya melayani kepada ibu-ibu itu. Di sana banyak ibu-ibu pun masih menjudi. Jadi hasil dari pelayanan itu saya melihat ibu-ibu itu semua sudah berubah. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya betul. Saya percaya kalau hati kita memang rindu untuk memberitakan firman, menyatakan kekuasaan darah Yesus, orang itu pun mengalaminya karena mereka melihat kita. Kita sudah mengalami kuasa dan mujizat Tuhan karena kita percaya. Jadi inilah tadi tema yang saya bawa tadi adalah karena tidak ada usaha mencari kebenaran, maka akibatnya tiada kebaikan. Jadi kita belajar, kita harus berusaha mencari kebenaran. Di mana kita mencarinya? Bacalah Alkitab. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Terus? Kalau mau tumbuh, kalau kita mau bertumbuh di dalam iman kita harus membaca firman Tuhan, mencari kebenaran. Jangan kita hanya dengar-dengar, itu cepat lupa. Kalau kita tidak membacanya, kita tidak menggalinya sendiri, kita akan diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar dunia ini. Jadi itulah yang ingin saya bagikan. Mari kita berusaha belajar seperti yang sudah saya ceritakan firman Tuhan ini, melihat karena banyak orang sekampungnya tidak mau percaya, tidak mencari kebenaran, tidak berusaha bertanya langsung. Kan boleh mereka bertanya. Kenapa mereka tidak mau bertanya? Kan boleh mereka mencari keterangan selanjutnya. Supaya mata mereka dicelikkan. Wih, mujizat ini memang nyata. Oh, kesembuhan ini memang ada. Oh, kuasa yang disampaikan oleh Yesus ini memang betul. Sehingga kita sendiri mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Tentang kuasa dan mujizat Tuhan, saya yakin dan percaya kita sampai sekarang merasakannya jika kita melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Baru-baru ini saja ya kami melawat lagi orang yang sakit 3 hari lalu. Sangat luar biasa Tuhan berbicara kepada saya. Bilang saya ini orang biasa sama seperti ibu, tidak ada apa-apanya. Tapi satu hal yang saya rindu, ibu berusaha betul-betul mau percaya. Percaya apa tidak? Saya bilang, percaya Bu. Percaya betul-betul Kak. Jangan di mulut saja. Tapi percaya yang ada di dalam hatimu. Menerima apa yang saya beritakan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mujizat itu boleh terjadi.
sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena mujizat itu ya Yesus Kristus sendiri. Tuhan yang punya segalanya. Jadi puji Tuhan, dia pun mengalami kuasa. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita sudah mengalaminya, oh ya ada kadang-kala ya Pak ya, Bapak Ibu ya, yang saya alami lah ini. Saya kadang tidak minta. Karena kan kita juga sibuk ya, sibuk bekerja, sibuk lagi mau pergi ke sana ke sini melayani, mendoakan apa semua. Kadang saya pun lupa meminta untuk diri saya. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan lebih mengerti segalanya dalam hidup kita. Amin. Amin. Iya, kadang saya tidak minta. Ya Tuhan buat. Ya Tuhan lakukan untuk saya. Makanya kadang saya kalau duduk gitu kan habis merenungkan firman Tuhan duduk saya gitu. Terus anak saya lah udah tahu itu. Saya gini-gini. Pasti dia. Oh pasti mama mengalaminya. Gitu. Mereka tuh begitu. Kalau saya baca Alkitab. Oh. Terus saya tiba kadang-kadang menangis. Merenungkan betapa luar biasanya. Terlalu baik, terlalu ajaib. Ya. Oh betul kata wonderful itu memang adalah milik Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Dia yang layak dipuji, layak disembah. Amin, haleluya. Mari kita melalui firman Tuhan ini kita belajar dan kiranya kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari kebenaran. Melalui firman Tuhan lebih setia kita merenungkannya, membacanya sehingga kita sendiri mengalami. Amin. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Kami percaya, kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar ini membangkitkan semangat kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Datang kepadamu. Membaca firman-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan, bukan hanya untuk mendoakan diri kami sendiri. Ada banyak perkara, ada banyak yang harus kami doakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang adanya. Tuhan, Engkau juga adil, karena itulah Engkau mau supaya hidup kami menjadi kudus, supaya kami hidup seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.